Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Firul Manan. Di sini saya akan coba membahas mengenai eh, video edukasi inovasi pendidikan digital, automated online proctoring, atau sistem pengawasan ujian berbasis AI untuk integritas akademik. Kita dimulai dari apa itu automated online proctoring. Jadi di sini saya akan membahas dulu definisi dari apa itu automated online proctoring. Automated online proctoring adalah sistem pengawasan ujian online berbasis teknologi artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI yang memantau peserta ujian secara otomatis tanpa pengawas manusia penuh. Jadi automated online proctoring ini bisa kita sederhanakan menjadi pengawas berbasis AI, yang mana ada beberapa aspek yang dihadirkan dalam automated online proctoring itu. Yang pertama adalah monitoring kamera, yang kedua ada screen monitoring, dan yang ketiga deteksi audio. Monitoring kamera berfungsi untuk mendeteksi keberadaan orang lain dan gerakan mencurigakan. Yang kedua, screen monitoring itu berfungsi memantau aktivitas layar dan aplikasi yang dibuka. Yang terakhir yaitu deteksi audio, menganalisis suara mencurigakan di sekitar peserta. Untuk monitoring kamera sendiri, itu akan mendeteksi keberadaan peserta ataupun orang lain ataupun gerakan-gerakan yang dianggap mencurigakan. Adapun untuk screen monitoring itu memantau pergerakan apa-apa saja, misalkan peserta apakah membuka web ataukah membuka aplikasi dan lain-lain. Adapun deteksi audio menganalisis suara mencurigakan di sekitar peserta. Jadi jikalau peserta melakukan kecurangan dengan berkomunikasi dengan pihak lain ataupun pihak A dan B atau C, maka itu akan terdeteksi otomatis oleh automated online proctoring itu. Selanjutnya, cara kerja sistem automated online proctoring ini, yang pertama yaitu verifikasi identitas. Mahasiswa memverifikasi identitas via wajah atau kartu ID sebelum ujian. Jadi sebelum ujian ini kita akan dimintai verifikasi wajah ataupun kartu ataupun ID sebelum ujian. Yang kedua, akses perangkat. Sistem meminta akses kamera, mikrofon, dan layar komputer. Jadi nanti ketika ingin mengaktifkan kerja sistem ini, kita akan dimintai akses kamera, mikrofon, dan layar komputer. Yang ketiganya adalah pemantauan AI. AI memantau perilaku secara real time selama ujian berlangsung, seolah-olah AI itu memantau kita secara langsung keberadaannya ada, padahal AI itu memantau pergerakan kita melalui sistemnya itu. Yang keempat yaitu deteksi pelanggaran, mendeteksi tab lain atau orang di sekitar atau suara mencurigakan. Jadi ketika kita melakukan kecurangan, melakukan hal yang tidak baik, ataupun kita melakukan contekan ataupun kita melakukan komunikasi yang dianggap mencurigakan, maka itu akan terdeteksi sebagai pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu laporan aktivitas. Sistem membuat laporan yang dapat ditinjau oleh dosen ataupun universitas ataupun instansi. Nah, jadi ketika nanti skemanya sudah berjalan, maka si automated online proctoring ini nanti akan membuatkan laporan hasil daripada pengamatan ataupun ketika pelaksanaan ujian salah satu peserta seperti itu. Apakah dia melakukan penalti ataupun pelanggaran atau tidak. Selanjutnya yaitu menganalisis 5 karakteristik inovasi Rogers, ya. Yang pertama yaitu relative advantage, yaitu keuntungan relatif. Jadi ketika kita menggunakan yang namanya automated online proctoring ini, kita akan mengurangi kecurangan akademik dan meningkatkan efisiensi ujian online dibanding pengawasan manual. Karena banyak sekali terjadi di mana ketika sedang melaksanakan maupun itu
prates ataupun pascates, itu banyak sekali terjadi kecurangan, yang mana kayak misalkan membawa alat-alat komunikasi yang berbentuk modern dan yang juga tidak terdeteksi oleh eh, penglihatan panca indera manusia, maka bisa menggunakan yang namanya automated online proctoring ini. Yang kedua yaitu compatibility, yaitu kesesuaian. Sesuai dengan kebutuhan LMS modern seperti model atau Google Classroom yang sudah digunakan. Jadi nanti ini akan menyesuaikan kita pengennya seperti apa, dia bisa menyesuaikan. Yang ketiganya yaitu complexity ataupun kerumitan. Jadi memang perlu panduan ataupun setup kamera, jaringan, dan pelatihan awal sebelum penggunaan sistem ini karena memang karena kompleksiti ini, karena kerumitan ini perlu adanya yang namanya panduan awal ataupun ada yang namanya petunjuk ataupun prosedur dan bagaimana penggunaan dari sistem ini. Yang selanjutnya yaitu Reliability, yaitu dapat diuji coba. Jadi sebelum kita menggunakan ini, kita akan menguji coba dulu apakah ini bisa dilaksanakan ataupun bagus atau tidak. Universitas dapat mengadakan simulasi ujian agar mahasiswa familiar sebelum ujian resmi. Jadi bisa diuji coba dulu sebelum mempraktikkan kepada ujiannya langsung. Jadi kita bisa melakukan simulasi dulu kepada mahasiswa. Apakah mahasiswa sudah terbiasa, maka kita bisa melaksanakannya secara langsung real time di ujian kala. Kemudian yang selanjutnya yaitu observability, yaitu mudah diamati. Jadi secara konsep, jikalau kita menggunakan pengawas manual yaitu human, maka sering terjadi gangguan secara kondisi atau situasi, entah apakah pengawasnya sering keluar masuk lah, ataupun pengawasnya memberi lengah, ataupun pengawasnya tidak fokus pada saat mengawas, maka automated online proctoring ini bisa digunakan karena dia real time mengawasi mengamati para peserta ujian ini ya. Jadi mudah diamati, hasil terlihat dari meningkatnya kedisiplinan dan berkurangnya pelanggaran akademik ya. Jadi observasinya itu ataupun hasil daripada penggunaan sistem ini meningkatnya kedisiplinan dan berkurangnya pelanggaran daripada kecurangan-kecurangan ujian ataupun akademik seperti itu. Adapun contoh konkret pemanfaatan sistem ini bisa kita lihat di ujian tengah semester ataupun kita bisa sebut dengan UTS. Pengawasan otomatis selama UTS berlangsung dari rumah dengan rekaman aktivitas. Jadi jikalau dulu kita membahas sedikit intermezzo ke zaman-zaman COVID-19 itu, kita kan melaksanakan apa yang namanya ujian itu berbasis online. Maka untuk pengawasannya itu seperti apa? Karena banyak sekali kalaupun dilaksanakan itu terjadi hal-hal yang banyak sekali melakukan penalti ataupun pelanggaran dengan memanfaatkan kesempatan karena tidak adanya pengawasan. Maka hal itu dimanfaatkanlah automated online proctoring ini untuk memonitoring, untuk mendeteksi ataupun untuk mengamati keberlangsungan ujian tersebut agar tidak terjadi kecurangan. Jadi nanti akan ada rekaman daripada ujian peserta tersebut. Ujian akhir semester juga sama, verifikasi identitas dan pemantauan penuh selama ujian final dilaksanakan. Jadi tidak akan ada yang namanya kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan ujian. Yang terakhir juga tes sertifikasi online. Banyak sekali ketika pada saat pelaksanaan tes, prates ataupun pascates ataupun pada saat tes itu sekalipun banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh para peserta ujian. Maka dari itu automated online proctoring ini berguna dan juga sangat
sangat disarankan penggunaannya dalam tes sertifikasi online ini karena integritas terjaga pada ujian sertifikasi profesional tanpa kehadiran pengawas fisik. Jadi tanpa adanya pengawas secara fisik pun kita bisa memonitoring keberjalanan keberlangsungan tes sertifikasinya itu. Manfaat utama daripada penggunaan automated online proctoring ini yaitu ujian lebih objektif dan terstandar. Kedua, mahasiswa lebih disiplin dan juga mandiri. Yang ketiga, dosen dapat evaluasi hasil secara akurat by data. Yang selanjutnya adalah integritas akademik terjaga karena tidak adanya pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh para peserta. Selanjutnya yaitu efisiensi biaya pengawasan. Jadi ketika kita melakukan suatu ujian ataupun pelaksanaan tes, maka kita biasanya perlu yang adanya pengawas. Nah, bisa diefisiensikan biaya ataupun anggaran ke pengawasan ini dengan sistem automated online proctoring ini. Selanjutnya adalah privasi mahasiswa, hal yang perlu diperhatikan. Nah, jadi di sini memang meskipun automated online proctoring ini sangatlah bagus dan juga pemanfaatannya juga baik, tapi perlu kita perhatikan juga yang pertama yaitu karena ini basisnya online, pasti bersangkut paut dengan database, maka kita itu harus selalu memperhatikan yang pertama adalah keamanan data. Gunakan sistem enkripsi kuat untuk melindungi data dan rekaman peserta ujian dari akses tidak sah. Jadi kita itu harus yang namanya membuat sistem pertahanan yang kuat agar tidak maupun itu data dan rekaman itu tidak diakses oleh oknum-oknum ataupun oleh orang yang tidak sah ataupun orang yang tidak punya kewenangan. Selanjutnya adalah batasi akses rekaman. Rekaman ujian hanya boleh diakses oleh pihak berwenang, dosen, prodi, atau komite akademik. Oke. Selanjutnya adalah tujuan akademik. Data hanya digunakan untuk keperluan evaluasi, tidak untuk kepentingan komersial. Contoh misalkan jual nilai gitu ya. Kamu berani bayar berapa, nanti nilai kamu saya naikin ataupun nanti kamu ujiannya diulang ataupun seperti apa nanti jawabannya di apa. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian adalah transparansi. Mahasiswa berhak mengetahui bagaimana data mereka disimpan, diproses, dan dihapus. Jadi harus ada transparansi. Jangan sampai ditutup-tutupi bahwa datanya ini hanya sekali pakai pas ujian saja. Setelah ujian maka data ataupun rekaman itu sudah dihapus seperti itu agar kemudian tidak ada database yang menumpuk dan juga tidak ada data yang disalahgunakan. Selanjutnya yaitu strategi difusi inovasi model Rogers. Yang pertama adalah knowledge, yaitu pengetahuan, sosialisasi manfaat sistem kepada dosen dan mahasiswa. Yang kedua adalah persuasion, yaitu persuasi, membangun keyakinan bahwa sistem mendukung kejujuran. Yang ketiga adalah decision, keputusan, memberikan kesempatan mencoba via simulasi ujian. Yang keempat adalah implementation, implementasi, menerapkan sistem secara bertahap di lingkungan kampus. Dan yang terakhir yaitu confirmation, yaitu konfirmasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan setelah penerapan. Jadi strategi difusi inovasi ini, jadi kita pada saat ingin mengenalkan dan juga mengaplikasikan sistem ini, maka bagusnya kita beri dulu pengetahuan dan juga persuasi, kemudian keputusannya dipakai atau tidak, implementasi coba digunakan, dan yang terakhir adalah konfirmasi, evaluasi ini bagus atau tidak, ataupun evaluasinya gimana, perbaikannya seperti apa untuk kedepannya. Kesimpulannya daripada Integrity in Digital Education, Automated Online Proctoring adalah inovasi pendidikan digital yang berbasis AI yang mampu menjaga integritas akademik dalam ujian online dengan penerapan yang tepat,
dan pelindungan privasi yang kuat. Sistem ini menjadi solusi efektif dalam mendukung pembelajaran modern. Tidak bisa dipungkiri semakin berkembangnya zaman, semakin bertambah juga ilmu dan juga teknologi ini ya, maka kita harus menyesuaikan diri dengan adanya kemodernan ini. Maka dari itu kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Esa ini, kita harus bisa memanfaatkannya dan kita harus bisa berbaur agar bisa mengimbangi kemodernan daripada zaman sekarang ini, yang mana kita harus bisa memanfaatkan daripada ilmu dan juga teknologi yang sudah berkembang ini, yang sudah melesat melambung jauh ini, agar kemudian kita bisa menjaga integritas akademik dalam ujian online. Itu saja yang dapat saya bahas dan juga berikan mengenai mengenai apa itu automated online proctoring. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun yang tidak dipahami dengan jelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.